Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Terima kasih Amin. buat Sobat semua yang sudah subscribe channel ini dan juga memberikan komentar-komentar positif, membuat kami lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini dengan lebih baik lagi. Oke, kali ini kita akan membahas laga yang baru saja berakhir antara Indonesia melawan Myanmar yang dimenangkan oleh Indonesia dengan skor Iya, 3-1 dan memperkokoh posisi Indonesia di posisi kedua. Sementara ini di puncak ya, tetapi Vietnam juga tadi kelihatannya sudah mencetak 2 gol sehingga Indonesia akan menjadi runner up di grup B. Doi betul. Bung, gimana nih? Ya, wah saya senang sekali dengan hasilnya. Cuma memang saya juga tidak menduga kalau terjadi gol sampai 3 dari Indonesia dan 1 dari Myanmar. Hmm, Karena kebetulan gini, kalau dalam analisa saya, memang kan kalau kita melihat dari peringkat dan agregat gol, Indonesia kan diuntungkan ya. betul. Dengan bermain safety, dengan bermain imbang, itu tuh sudah cukup mengantarkan Indonesia ke semifinal. Hmm, Walaupun saya katakan dalam prediksi bahwa alternatif untuk memulai pertandingan dengan cara bertahan itu bukan tindakan yang bijaksana. hmm, Tapi yang bikin saya jadi sangat terkejut adalah bahwa sejak menit awal, sejak peluit babak pertama dibunyikan wasit, ternyata Indonesia langsung menggebrak gitu loh bro. Ini yang hmm, di luar perkiraan kita semua gitu loh. hmm, Ternyata hmm, tetap saja Sintayong menginstruksikan pemainnya untuk segera menggebrak pertahanan Myanmar di saat Myanmar juga belum siap gitu loh. hmm, Karena hmm, dalam dalam ini ya dalam konteks berpikirnya pelatih Myanmar bahwa mereka harus segera memulai permainan dengan cara memulai serangan secara frontal. Tapi hmm, begitu mereka menghadapi shock terapi dari Indonesia dengan memulai serangan di awal, justru mereka tidak siap begitu loh, bro. hmm, hmm. Ya akhirnya 2 gol langsung bersarang ya, hanya dalam Betul, waktu kurang dari 25 menit. tidak sampai 25 menit, bro. Hanya Ya, dalam waktu 10 menit Indonesia sudah bisa menggandakan gol dari Egy dan dari Witan gitu loh, bro. wah luar Dan biasa ya. ini sesuatu yang luar biasa gitu loh, bro. Jadi karena Hmm, memang pemain Myanmar sendiri tidak menduga, hmm, berikut juga pelatihnya juga tidak menduga bahwa Indonesia akan langsung menggebrak gitu loh. hmm, Karena hmm, karena dalam ini ya, dalam bayangan mereka, mereka akan memulai permainan untuk langsung berinisiatif menyerang di saat Indonesia memilih untuk bertahan. Itu hmm. tidak terjadi ternyata gitu loh, Iya, bro. iya, 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 iya. Ini saya salut sekali dengan Sintayong ya, bro. Gitu loh. Oke, nah tapi temponya kan waktu di awal memang cepat ya, tapi kemudian melambat mungkin untuk menghemat tenaga atau gimana? Ya, betul, bro. Jadi kan sudah saya katakan ya bahwa Indonesia tuh punya pemain-pemain tajam yang di depan. Pemain-pemain cepat ada di Witan, Egy, dan Irfan Jauhari. Dan ternyata memang itu terbukti bahwa mereka bisa menghasilkan 2 gol dalam waktu 10 menit gitu loh. Tapi ternyata kan ada perubahan skema permainan dari Indonesia yang tujuannya adalah kita jangan terlalu fokus untuk menyerang, tapi kita juga harus mulai melakukan transisi bertahan dan itu Hmm, dimanfaatkan juga oleh pemain Myanmar. mhm, Jadi pemain Myanmar itu melakukan serangan ya, yang katakanlah sudah mulai bisa membahayakan, itu mhm. justru dimulai dari menit ke 25 gitu loh, bro. Ya, 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 ya. Itu udah mulai Mm. serangan-serangannya udah mulai tajam juga ya, tetapi bagus Sudah juga mulai nih pemain tajam. Indonesia nih. Jadi gini, kan dalam prediksi saya sudah menyatakan ya bahwa Mhm, ada pemain-pemain Myanmar yang harus diwaspadai, yaitu pemain nomor 10 dan pemain nomor 7. mhm, Pemain nomor 10 itu pemain yang pintar mencari posisi untuk mencetak gol. hmm, Sedangkan pemain nomor 7 adalah pemain yang punya visi permainan yang baik. Dia mhm, bisa memberi umpan-umpan di tengah kelengahan pemain-pemain belakang
Dan itu terjadi sebetulnya, Bro. Jadi Hmm. pada babak kedua memang pada saat peluit babak kedua dibunyikan, itu Mhm. memang Indonesia kan sudah mulai melakukan transisi bertahan ya, Mhm. karena sudah unggul juga 3 gol gitu loh. Mhm. Nah, justru ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Myanmar untuk melakukan serangan-serangan gencar gitu Mhm. loh. Mhm. Dan ternyata terbukti pemain nomor 10 inilah yang ngegolin ke gawang Hernando Ari gitu loh, Bro. Hmm. Ya, itu juga golnya menarik ya sebenarnya. Tapi lebih menarik lagi sebenarnya bagaimana Indonesia bisa bertahan sepanjang satu babak kedua Iya, dari serangan-serangan Myanmar. iya. Siapa ya Itu ini yang punya peran tinggi nih untuk meredam serangan dari Myanmar ini? jadi gini, memang kan saya juga sudah ini ya, sudah memperkirakan bahwa Myanmar nih melakukan serangan frontal ya. Mhm. Dan itu memang baru bisa dilakukan di pertengahan babak pertama dan Mhm. di sepanjang babak kedua ya. Mhm. Dan saya terlihat bahwa pemain-pemain Indonesia, baik itu pemain di depan, Mhm. barisan penyerang, di barisan tengah dan di belakang, itu fokus untuk menjaga keseimbangan tim, untuk menjaga daerah pertahanannya gitu loh. Hmm. Jadi terlihat kalau kita lihat bahwa Egy begitu sering turun naik untuk Mhm. menjaga atau mulai membayang-bayangi pemain Vietnam yang menguasai bola, itu Mhm. adalah bagian dari cara untuk meredam permainan Myanmar supaya tidak Oh, berjalan dengan iya mulus iya gitu iya loh. iya iya. Berarti Heeh. memang Jadi saya mulai. pikir Hmm. jadi saya pikir semua pemain ya Mhm. itu pada saat ini perform ya, Bro. Mhm. Jadi itu juga mengagetkan juga buat saya gitu loh, Wah, bahwa keren ya. instruksi dari STY itu bisa berjalan dengan mulus gitu loh. Mhm. Dan pernyataan pelatih Myanmar juga membuat wah ini katanya Indonesia berubah-berubah terus nih kan Iya, performanya. Mhm. Sehingga betul. membuat dia bingung. Ya kan memang gini, salah satu kualitas STY yang membuat dia menjadi ini ya, menjadi dianggap sebagai pelatih yang terkemuka saat ini adalah kemampuan dia untuk beradaptasi dengan skema-skema permainan dari pihak lawan gitu loh. Dan Hmm. jadi tidak heran kalau dia bisa mengubah pola-pola permainan tergantung dari lawan yang dihadapi. Hmm. Walaupun melihat pada 3 pertandingan ke belakang itu kan pola pola permainannya sama, Mhm. tapi peran dari masing-masing pemain itu yang kemudian berusaha diberikan tanggung jawab yang lebih. Misalkan kalau Mhm. kita harus transisi bertahan, seluruh pemain yang ada di depan pun ikut bertahan gitu loh. Ya, betul. Gitu. Itu canggih sekali menurut saya sih. Iya, iya, Oke, betul. ya. Oke, Bro. Ada lagi yang lain ada momen-momen yang menarik nggak yang ingin diupas? Iya, saya memang sempat agak khawatir ya dengan begitu banyaknya serangan yang dari Myanmar di babak kedua yang Mhm. dimulai dari sektor kiri pertahanan Indonesia yang Ya. dipegang oleh Dewa gitu ya. Hmm. Nah, memang saya lihat Dewa kalau katakanlah one on one dia memang akan sangat sulit dilewati. Mhm. Tapi Dewa ini kadang-kadang suka ini ya orientasi terhadap pertahanan itu kadang-kadang suka ngeblank gitu loh. Kadang-kadang Hmm. dia lupa bahwa ada daerah-daerah yang harus dia kuasai, Mhm. bukan fokus pada ini ya, pada jalannya permainan yang sedang berjalan, tapi dia harus mengawasi daerahnya sendiri. Yang itu Hmm. kadang-kadang Dewa masih suka suka ini disorientasi gitu loh dalam pertahanan. Hmm. Makanya pada saat melihat ada apa kelemahan di sisi situ, kemudian dimasukkanlah Rahmat Irianto gitu loh untuk Hmm. bisa katakanlah Cover. menambal ya, Hmm. menambal sisi kiri pertahanan Indonesia gitu loh, Bro. Hmm. Dan itu juga kalau tidak salah golnya dari Myanmar juga berasal dari sisi kanan, Iya, sisi dari kirinya sisi kiri. Indonesia ya. Ya, Ya. Hmm. betul. Ya. Ya karena memang tentu Myanmar juga melihat Mhm. bahwa setelah dia melakukan banyak serangan dan dilihat bahwa ada kelemahan di sisi kiri. Jadi sisi kiri itu akan selalu dieksploitasi gitu loh. Hmm. Hmm. Ya Hmm. beruntung saja hanya terjadi 1 gol gitu loh. Oke, Sobat Bola Indonesia, sekian Eh, obrolan kita mengenai
laga Indonesia melawan Myanmar yang berakhir dengan 3-1 untuk Indonesia dan memastikan Indonesia maju ke semifinal. Silakan sobat-sobat tuliskan siapa pemain yang paling berperan dalam kemenangan Indonesia ini. Oke, tulis di dalam kolom komentar dan kita akhiri dulu video kali ini. Kita lanjut dengan video yang lain. Sementara sekian dulu, Bro Ipung, thank you. Ya, terima Bye kasih. semua. Bye.